Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua DMI. Masjid ini berdiri di atas tanah fasum. Ini tanah fasum. Masjid ini dibangun yang sudah berdiri kokoh. Ini menghabiskan dana yang tidak sedikit, Pak. Panjenengan diminta untuk swadaya secara materi, swadaya pikirane, tenagane, semuanya, sehingga wujud masjid seperti ini. Tadi juga disampaikan Ustadz Afiq, katanya ini nanti ada pembangunan sebelah selatan, pelebaran, nggak tahu nanti dilebarkan berapa meter lagi ke selatan ini. Ini berarti semakin hari jamaah Masjid Nurul Iman ini semakin hari semakin banyak, dan diharapkan dengan pengurus yang baru ini ada semangat baru, sehingga nanti jamaah juga semakin banyak. Harapannya seperti itu, Pak. Ini kalau sholat ngapunten, sholat maghrib jamaahnya penuh ya. Oh, jenengan kalau tanggal 3 guyu. Niki nek maghrib niku jamaahnya penuh ya. Alhamdulillah. Isyae nggih penuh. Maju. Terus nek subuh, Pak, tambah lagi, tambah maju lagi. Lah, ini saya harapkan dengan pengukuhan ini nanti memunculkan semangat baru, Pak. Masjid yang sudah berdiri kokoh koyok ngeten niki, ayo bareng-bareng dimakmurno. Ayo bareng-bareng dimakmurkan, Pak. Kita sadar bahwa bangun masjid seperti ini tidak sedikit biayanya. Kuatah ratusan juta. Oh, sekarang niku ongkos tenaga kerja juga mahal. Nah, lebih berat lagi manakala kita ini memakmurkan masjid. Makanya kami dari DMI niku selalu memberikan arahan pembinaan kepada para pengurus takmir masjid. DMI mengajak bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Karena DMI ini adalah organisasi resmi, Pak. Organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah, yang diberikan tugas untuk membina, menata, dan memakmurkan masjid yang ada di wilayah kerja masing-masing. DMI Dirojo berarti wilayah kerjanya ya Kecamatan Dirojo. Masjidnya yang berjumlah 100 masjid, Pak. Masjidnya niku berjumlah 100 dengan berbagai macam afiliasi, enten masjid Muhammadiyah, enten masjid LDI, enten masjid NU, enten masjid yang di luar NU, di luar Muhammadiyah. Semuanya kita rangkul, kita bina, kita tata. Kami dari Dewan Masjid tidak boleh menganaktirikan Masjid Muhammadiyah gak usah direken, Masjid LDI wis gak usah diramut, gak boleh. Kami semuanya punya kewajiban yang sama untuk merangkul mereka, mengajak untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selalu mengadakan kunjungan dari masjid ke masjid. Termasuk malam hari ini kita bisa datang di Masjid Nurul Iman
Nggih. Ngeten niki Pak, ngapunten. Kami dari Dewan Masjid memang secara tidak langsung melihat kondisi Masjid Nurul Iman itu seperti apa. Jamaahnya seperti apa. Walaupun melalui acara pengukuhan takmir ngeten niki secara nggak langsung saya tahu oh kondisi bangunannya layak, baik. Oh jamaahnya juga banyak. Kemakmurannya juga semakin hari semakin meningkat, semakin maju. Lah harapan saya memang seperti itu. Semua masjid, khususnya di Masjid Nurul Iman ini kemakmurannya semakin hari semakin ditingkatkan. Nah, ini bagian dari kewajiban kami untuk menata, mengarahkan agar masjid ini semakin hari semakin makmur. Yang kedua, kami dari Dewan Masjid memang menata, Pak. Di antaranya menata regulasi ketakmiran. Jangan sampai ada takmir yang seumur hidup, tidak boleh. Nih, kalau ada orang saya selama masih hidup, selama masih sanggup jadi takmir, jangan coba-coba untuk menggantikan saya. Ini tidak boleh. Jadi ada regulasinya. Kalau Ustadz Jazuli ini anggaplah wis ini periode yang kedua. Tapi nanti setelah berakhirnya SK ini, saya berharap ada pengganti secara estafet, ada penerusnya. Pak, nggak ada. Pasti ada dan harus ada. Makanya mulai sekarang panjenengan harus mengkader, Pak. Mengkader, mempersiapkan generasi berikutnya. Arek nom-nomane teng pundi. Ini tanggung jawab kita bersama. Karena mereka ini yang akan meneruskan perjuangan memakmurkan masjid. Kalau anak-anak kita, generasi-generasi penerus ini tidak sobo masjid, gak gelem sobo masjid, Pak. Terus kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah meninggal, sudah nggak ada lagi, anak-anak yang muda juga nggak mau datang ke masjid. Terus masjid ini mau dipakai apa? Nopo disewano Indomaret tapi? Iya jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Andaikan masjid ini kemudian nanti disewano Indomaret, Masya Allah, ono cerita kalian. Biyen nggo kono iku lho, ono masjid jenenge Masjid Nurul Iman, saiki dadi Indomaret. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kula kali panjenengan ayo bersama-sama bergotong royong, gak usah saling paido-paiduan. Gak usah saling mengolok-olok satu dengan yang lain. Tetapi mari bergandengan tangan, bergotong royong, bersama-sama memakmurkan masjid. Sanggup nggih? Nah, kembali lagi terkait dengan regulasi ketakmiran. Ini memang kita tata, Pak. Sehingga nanti diharapkan setelah Ustadz Jazuli selesai masa tugasnya sebagai takmir, muncul wajah baru, muncul generasi baru yang mereka ini secara nggak langsung akan meneruskan perjuangan kemakmuran masjidnya ini. Kalau kita tidak mempersiapkan mulai sekarang, ini bahaya, Pak. Bahaya. Makanya kembali lagi, ayo bareng-bareng ditoto masjidnya. Yang terakhir, tolong masjid ini dijadikan tempat kegiatan umat Islam. Jadikan sentral kegiatan umat Islam. Ayo arek-arek sinten mawon yang masuk masjid ini diberikan rasa yang aman, yang nyaman, yang ketika masuk itu betah. Mlebu nang masjid niku rasane aman, nyaman,
enak. Sehingga nopo ini memunculkan keinginan dari jamaah untuk selalu datang ke masjid. Dan alhamdulillah masjid ini sudah ada AC-nya. Ini berarti dari sisi kenyamanan, insya Allah pun nyaman, Pak. Jenengan daripada di rumah awan-awan, ongkep sumuk, datang saja ke masjid dengan niat iktikaf, kemudian sholat duhur berjamaah tengriki, habis itu tadarus Al-Quran tanpa menunggu Ramadan, kan enak. Monggo, masjid ini loh fasilitasnya sudah memenuhi syarat, sudah lengkap. Eman kalau tidak dimanfaatkan. Oleh karenanya, ayo kembali lagi masjid ini ditata sedemikian rupa sehingga ada rasa nyaman dan aman. Tingkatkan keamanan juga. Ngapunten, masjid ini pernah terjadi kehilangan kotak amal, nggih. Bukan hanya Masjid Nurul Iman, Pak. Masjid-masjid yang lain pun juga sama. Punya pengalaman pahit seperti itu. Kotak amal niku digondol orang lain. Nggak tahu. Niki kirangan. Ini sudah aman napa mboten? Kalau memang belum aman, mungkin barangkali bisa diganti berangkas. Abot Pak berangkas niku. Kemudian ada CCTV. Ini sebagai bentuk pengamanan ganda. Supados nopo? Ketika ada orang yang masuk ke area masjid, ini bisa dipantau dengan CCTV. Dan ketika melakukan kejahatan di sini, insya Allah panjenengan bisa melihat sopo wonge sing nyolong kotak amal, sopo wonge sing kemalan nyolong mik ngeten iki lho Pak. Ngeten iki di masjid yang lain juga sering terjadi kehilangan. Piro regane sambek, piro regane mik, tapi nek pun kadung kepepet. Ngeten-ngeten iki pun kantun ngelepas kabele langsung dibeto Pak. Kapanpun dimanapun itu akan bisa saja terjadi. Makanya kita juga selalu meningkatkan kewaspadaan, keamanan. Jangan sampai kemudian sholat nanggone Masjid Nurul Iman ternyata gak aman. Sepedai hilang, sandal hilang, Bu. Nanti sandal hilang, Bu. Sandal hilang, nggih wis lumrahe nek sandal hilang nggih. Tapi ojo sampai terus budal nggawa sandal elek, mulai nggawa sandal sengapi. Lah ini jangan sampai Pak nggih. Jadi ayo bareng-bareng kita jaga keamanan, kita wujudkan kenyamanan sehingga semakin hari semakin banyak yang datang ke masjid untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya selaku pengurus Dewan Masjid selalu memotivasi panjenengan semuanya agar panjenengan niatnya adalah niat ibadah untuk memakmurkan masjid. Jenengan jadi pengurus masjid niki pun kecil hati. Wis diniati ibadah, insya Allah urip kula kali panjenengan niku bakal ditoto kali Gusti Allah. Diberikan keberkahan hidup, barokah pasti Pak. Nggih. Sopo sing gelem ngramut masjid, barokah umure, barokah uripe, barokah keluargane kabeh. Nggih, wonten mawon ngapunten ingkang kathah. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.